Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Irham Febri Hairunisa dengan NIM G002159 dari SGD A5 dengan asisten lab Mbak Ziva. Di sini saya akan memaparkan laporan praktikum anatomi 2.3 blok neuroendokrin dan sistem indera khusus. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Seorang pria berusia 65 tahun bernama Tuan A dibawa ke instalasi gawat darurat oleh keluarganya karena mengalami kelemahan mendadak pada lengan dan tungkai kanan sejak 2 jam yang lalu. Selain itu, keluarga pasien melaporkan bahwa pasien berbicara terbata-bata, sulit menyusun kata-kata, dan tampak bingung ketika diajak berbicara. Tidak ada riwayat trauma kepala sebelumnya. Pada pemeriksaan fisik didapatkan satu hemiparase sisi kanan, terutama lengan lebih berat dibandingkan tungkainya, kemudian refleks sisi kanan meningkat, dan terdapat Babinski sign positif di sisi kanan, dan hilangnya sensasi nyeri dan suhu pada sisi kanan tubuh, termasuk wajah kanan. Kemudian saat diminta menjulurkan lidah, lidah pasien menyimpang ke arah kiri, kemudian pasien tampak kesulitan berbicara, secara motorik, afasia non-fluent, tetapi memahami instruksi sederhana. Kemudian riwayat medis menunjukkan bahwa pasien merupakan perokok aktif, oke, memiliki hipertensi dan diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Pemeriksaan CT scan kepala menunjukkan infark iskemik, kayak ada infark iskemik pada lobus frontalisnya dan parietalis kiri. Kemudian terutama di area korteks motorik dan sensorik primer. Terdapat pula iskemia parsial pada pons kiri. Lanjut soal yang pertama, jelaskan struktur pembentuk sirkulus Willis mulai dari bagian anterior hingga posterior. Sebutkan juga fungsinya dalam menjaga perfusi cerebral saat terjadi sumbatan salah satu arteri besar. Oke, sirkulus Willis itu ini, teman-teman. Jadi dia kayak ada apa ya, semacam lingkaran di arteri kita di bagian otak gitu. Nah, dia itu bagian anterior ya, dia ada arteri anterior communicating, kemudian ada anterior cerebral, kemudian dia itu punya internal carotid di sebelah sini, kemudian ada cerebral yang bagian tengah, yang bagian media cerebral sebelah sini. Kemudian dia juga ada posterior communicating artery, di mana tadi di sini ada anterior, di sini ada posterior. Nah, kemudian bercabang, kemudian bertemu dengan posterior cerebral yang akan menjadi satu, jadi arteri basilaris sebelah sini, yang nanti akan membelah jadi arteri vertebra. Nah, sebenarnya kalau dibaca dari posterior atau dari bawah, ya arteri vertebralis kan dua ini cabang ini kan kanan dan kiri. Nanti akan bersatu lagi di basilaris, kemudian akan cabang lagi di posterior cerebral, kemudian nanti akan menjadi posterior communicating, kemudian ada carotid interna dan ada cerebral yang media, kemudian naik lagi ke atas nanti ada anterior yang cerebral yang anterior, kemudian ada yang communicating yang anterior gitu. Di gambaran di otaknya seperti ini. Kemudian lingkaran Willis ini berperan memberikan aliran darah kolateral antara sirkulasi anterior dan posterior otak, melindungi terhadap iskemia jika terjadi penyakit pembuluh darah atau kerusakan pada satu atau lebih area. Kemudian, sebutkan dan jelaskan perbedaan antara traktus corticospinalis dan traktus spinothalamikus meliputi yang pertama fungsi utama, kemudian titik awal dan akhir, kemudian yang ketiga adalah lokasi penyilangan atau digustasio, kemudian ada letak relatif di medulla spinalis. Jadi kita akan membahas perbedaannya satu-satu. Untuk yang pertama kita akan membahas perbedaan dari traktus corticospinalis dan traktus spinothalamikus menurut fungsi utamanya. Jadi kalau dari yang corticospinalis itu fungsi utamanya dia itu untuk mengontrol gerakan motorik volunteer secara sadar. Contohnya kayak kita menggerakkan otot tangan kita, gitu, otot rangka, otot kaki kayak gitu itu kan sadar dari volunteer. Jadi kita bisa mengendalikan gerakannya. Sedangkan yang spinothalamikus itu tuh dia berperan untuk membawa sensasi nyeri.
Jadi suhu ke yaitu fungsi dari traktus spinothalamikus lateral dan sentuhan kasar dan tekanan ringan itu oleh traktus spinothalamikus anterior dari perifer ke talamus. Perbedaan yang selanjutnya adalah titik awal dan titik akhir, di mana traktus corticospinalis itu dia descendens atau turun. Berarti dia itu dari cortex motorik primer area Bregman 4 dan premotorik area 6. Nah, nanti dia akan berakhir di cornu anterior medulla spinalis, bersinaps dengan motoneuron bawah atau interneuron. Jadi dia dari otak, dari cerebellum, dari medulla spinalis ke eh dari atas ke medulla spinalis gitu. Sedangkan kalau yang tractus spinothalamicus atau ascendens, dia itu naik. Ascendens kan naik. Berarti dia itu dari ganglion spinalis, justru dari bawah, neuron kono posterior medulla spinalis. Jadi dari medulla spinalis naik ke nukleus ventralis posterolateral thalamus, lalu diteruskan ke cortex somatosensory Brodmann, di mana dia tuh naik dari medulla spinalis naik ke thalamus. Kemudian perbedaan yang selanjutnya itu lokasi penyilangan atau degustasio, di mana kalau traktus corticospinalis itu nanti dia akan menyilang di degustasio piramidalis atau di medulla oblongata. Dia akan membentuk traktus corticospinalis lateral. Nah, dia itu nanti ya itu yang 85%-nya, sedangkan yang 15%-nya dia itu nggak menyilang di medula, tapi dia akan menyilang di segmen spinal melalui komisura anterior. Nanti dia akan membentuk jadi tractus corticospinalis anterior. Sedangkan untuk yang spinothalamicus, dia itu nanti serat menyilang komisura di anterior medulla spinalis, 1 sampai 2 segmen di atas titik masuk kerangsang. Kemudian ada penyilangannya itu terjadinya itu segera setelah neuron kedua di kornu posterior. Untuk eh, Untuk perbedaan yang selanjutnya, yang terakhir yaitu letak relatif di medulla spinalis. Tadi kalau yang corticospinalis itu descendens, kalau yang spinothalamicus itu yang ascendens. Kalau yang corticospinalis, dia itu nanti akan ada lateral dan anterior yang tadi sebelumnya sudah saya sebutkan, sudah saya singgung sedikit, di mana kalau yang lateral itu nanti akan terletak di bagian posterior, posterior funiculus lateralis. Sedangkan untuk yang corticospinalis yang anterior, dia akan berada di funiculus anterior. Dia akan di dekat visura mediana. Sedangkan untuk spinothalamicus, dia itu nanti akan ada yang lateral dan anterior juga sama. Cuma kalau di spinothalamicus, yang lateralnya dia akan menempati bagian anterior dari funiculus lateralis. Kalau yang tadi corticospinalis di bagian posteriornya, kalau yang spinothalamicus dia akan menempati di bagian anteriornya. Nah, sedangkan untuk yang di bagian anterior tractus spinothalamicus, nanti dia akan berada di funiculus anterolateral lebih medial dibandingkan tractus yang lateral. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Sebutkan pembagian truncus cerebri, batang otak, dan minimal dua struktur penting dari A. Mesencephalon, B. Pons, C. Medulla oblongata. Oke, jadi kita perlu tahu terlebih dahulu trunkus cerebri ini dia punya 3 bagian. Ada mesencephalon, ada pons faroli, sama ada medulla oblongata. Nah, mesencephalon ini nanti dia punya macam tiga bangunan yang penting. Dia ada pendiculus cerebri, kemudian ada aqueductus mesencephaly, dan ada tectum mesencephaly. Kemudian kalau di pons nanti dia ada pars basilaris itu yang bagian dorsal, bagian yang ventral anterior ya. Kemudian kalau yang bagian terus ada pars tegmentalis. Kemudian ada medulla oblongata yang struktur eksternal bagian luarnya dan ada struktur internal. Next. Nah, kita bahas terlebih dahulu terkait trunkus cerebri. Tadi teman-teman trunkus cerebri ada 3, ada mesencephalon, ada pons dan ada medulla oblongata. Di sini mesencephalon yang atasnya. Jadi kayak ada 3 cekungan gitu, bukan 3 cekungan, 3 lekuan gitu. 1, 2, 3 agak panjang. Yang agak panjang justru medulla oblongata, yang
hampir setengah lingkaran ini namanya pons. Kemudian naik dikit di sebelah sini, yang agak sedikit gepeng, dia mesencephalon. Nah, apa sih bangunan penting apa sih yang ada di mesencephalon? Tadi sudah saya singgung sedikit, ada pedicule cerebri, kemudian aqueductus mesencephaly, sama ada tectum mesencephaly. Nah, yang mana aja sih? Nah, kalau pedicule cerebri itu tuh dia ada crus cerebri yang bagian sebelah sini. Nanti dia akan dibatasi. Jadi crus cerebri dan tectum mesencephaly ini akan dibatasi oleh kayak semacam bagian gitu yang lebih gelap, namanya substansia nigra. Kenapa dia gelap? Karena dia ada dopamin di situ. Jadi dia terpulas lebih gelap di antara yang lainnya. Nah, substansia nigra ini akan membatasi antara, jadi kayak pemisah di antara crus cerebri dan tectum mesencephaly. Kemudian di tengah sini ada fossa interpendicularis, dan ini adalah aqueductus mesencephaly, dan ini adalah tectum mesencephaly. Gitu. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu eh, pons, di mana dia ada pas basilaris pontis yang bagian ventral tadi saya sebutkan. Nah, di sini tuh ada beberapa bagian penting, banyak jadi tempat-tempat keluar untuk nervus-nervus cranialis. Ada nervus 5 sebelah sini, kemudian nervus 6 sebelah sini, 7 sebelah sini, 8 sebelah sini. Nah, tapi yang nggak kalah penting lagi di sini ada sulcus basilaris pontis. Nanti akan dilalui oleh arteri basilaris yang tadi sudah saya bahas di circumflex. Kemudian kalau sulcus bulbopontinus itu nanti akan dilalui oleh, akan menjadi tempat keluar dari nervus 6. Kemudian di sini ada angulus pontocerebralis. Lanjut, kita ke yang dorsal. Yang dorsal itu nanti tuh ada bagian yang pars tegmentalis yang atas nanti akan bersinggungan dengan uh, pars dari medula oblongata yang bagian atas. Oke. Nah, kita bahas yang medula oblongata. Jadi dia tuh ini yang bagian ventralnya, dia ada olivia, ini ada pendesakan, piramis itu juga pendesakan dari piramis, kan ini namanya piramis. Olivia juga pendesakan, kemudian yang viscera mediana anterior di sebelah sini. Kemudian ada sulcus ventrolateral sebelah sini, dan ada decussatio pyramidum. Oke, sebentar. Kemudian yang tadi saya bilang pars tegmentalis pontis sebelah sini, kemudian ada facies dorsalis medulla oblongata. Jadi mereka kayak saling berbatasan gitu ya, atas bawah. Next, cepat aja. Oke, ini tadi sudah. Terus medulla oblongata. Bagian-bagian pentingnya di sini ada tuberculum cuneatum, kemudian ada tuberculum gracilis. Kemudian nanti bukan ya, ini gracilis. Terus kemudian ada fasciculus cuneatus sebelah sini, kemudian ada fasciculus gracilis, kemudian ada sulcus medianus karena dia ada di tengah, nanti akan ujungnya akan jadi opex, kemudian ada sulcus intermedius posterior di antara dua intermedius, di antara dua medius. Kemudian di sini ada sulcus posterolaterales. Nah, nanti dia di sini ada trigonum nervi vagi dan ada trigonum nervi hypoglossy. Nah, kemudian soal selanjutnya kita akan bahas, jelaskan asal-usul nukleus dan fungsi dari tiga nervus cranialis motorik murni, misal nervus 3, 4, 6, serta akibat lesi pada upper neuron, upper motor neuron, dan lower motor neuronnya, UMN dan LMN. Oke. Nah, kita bahas terlebih dahulu.
Ini adalah saraf kranial. Jadi nomor nervus di kranial itu, fun fact sedikit, itu nanti akan diurutkan berdasarkan urutan keluarnya. Nah, kalau yang urutan nervus satu dua ini faktorial akumulator, itu nanti dia akan faktorial dan optik itu nanti dia keluarnya dari encephalon. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 itu keluar dari truncus cerebri, di mana mesencephalon dua nervus, nervus 3 sama nervus 4, kemudian pons itu 4 nervus, nervus 5 sampai nervus 8, kemudian medulla oblongata itu ada 4 nervus, nervus 9 sampai nervus 12. Nah, kita bahas lagi. Tadi untuk spesifikasinya, untuk nervus oculomotorius, yaitu nanti namanya nucleus nervi oculomotori plus nucleus Edinger-Weizsäcker. Dia itu merupakan komponen parasimpatis. Cuma kita biasanya nyebutnya nervus oculomotori. Nah, dia itu letak embriologisnya tadi, dia itu semuanya sebenarnya sama untuk nervis. Nervus itu dia dari mesodem somitomeric dari basal mesencephalon. Nah, nanti dia akan terletak di mesencephalon di dekat caulicus superior. Nah, dia tuh nanti ciri khasnya, dia akan mengontrol sebagian besar otot bola mata dan pupil. Kemudian untuk nervus yang selanjutnya itu nervus cochlearis, nervus 4 teman-teman. Itu ada namanya nervus cochlearis, N4 itu cochlearis, sama dari Mesoderm somitomeric. Kemudian dia itu nanti akan di mesencephalon, dan ciri khasnya dia itu satu-satunya saraf kranialis yang menyilang dan keluar di dari oblongat. Kemudian untuk yang nervus 6 abducens itu dia sama Pseudomonas omnitomeric, dia letak ketemuannya nanti akan di pons, yang tadi mesencephalon, sedangkan yang 6 ini di pons, di ventricle keempat. Dia fungsinya untuk mengontrol otot untuk abduksi bola mata. Nanti akan berkolaborasi dengan musculus rectus lateralis. Oke, terus kemudian kita akan membahas terkait lesinya tadi ya teman-teman. Kalau yang nervus 3 itu nanti dia akan menginervasi empat otot mata. Levator palpebrae, parasimpatis, dan lain-lainnya. Kalau ada lesi di lower motor neuron, dia nanti akan ptosis, kemudian ada strabismus, kemudian midriasis, sama ada diplopia. Kemudian kalau yang lesi upper upper motor neuron, dia itu nanti biasanya ringan. Nah, tapi bisa juga ptosis sama kayak yang lower, cuma dia akan lebih ringan. Umumnya tuh memang lebih ringan. Kemudian yang nervus 4, dari mesencephalon, dia menginervasi otot musculus obliquus superior. Nanti dia lesi di lower motor neuronnya akan jadi diplopia vertikal, yang mana nanti keadaan itu akan pasien itu akan kesulitan untuk melihat ke bawah. Kemudian eh, kalau di upper motor neuronnya tuh dia cenderung lebih ringan. Pokoknya yang di upper itu akan lebih ringan karena dikompensasi oleh sisi yang lain. Untuk nervus 6, dia nanti akan menginervasi rectus lateralis tadi yang di mata. Nah, nanti kalau ada lesi di lower motor neuron ya, kita nggak bisa abduksi mata, nanti akan diplopia horizontal. Sama kalau untuk uppernya, tapi biasanya lebih ringan. Lagi-lagi lebih ringan karena terkompensasi oleh sisi yang lain. Kemudian, jelaskan lokasi dan fungsi dari area Broadman berikut. Area 4, 1, 2, 3, 4, 5, 4 dan 45, dan area 22. Oke, sebelah sini teman-teman. Kita lihat di sini ada primary motor area. Ini jadi gyrus presentralis. Karena di sini ada uh, sulcus centralisnya, karena dia di depannya di presentralis. Kemudian untuk yang area 1, 2, 3 itu dia nanti untuk primary somatosensorik area. Kalau yang 4 tadi motorik, kalau yang area 1, 2, 3 itu untuk yang soma somatosensor. Jadi untuk yang sensorik. Kemudian untuk yang 44 dan 45 itu Broca speech area untuk berbicara, untuk
komunikasi ya teman-teman. Kemudian kalau yang dua-dua ini nanti untuk broadband area dua-dua itu tuh untuk auditory association area atau untuk media pendengar. Oke, untuk nomor selanjutnya, mengapa oklusi pada arteri cerebromedia lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai? Jelaskan dengan mengkaitkan distribusi vaskular dan homunculus motorik. Oke, ini tadi ada oculus arteri cerebromedia, oculus cerebromedia. Nah, itu lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai karena distribusi vaskular dan eh, representasi somatotopiknya di korteks motorik di homunculus motorik yang berbeda. Nah, distribusi vaskular arteri cerebromedia itu nanti akan mensuplai sebagian besar korteks motorik lateralnya yang mencakup area yang mengontrol gerakan wajah, tangan, dan lengan, sedangkan area yang mengontrol tungkai terutama disuplai oleh arteri cerebri anterior yang memasuk bagian medial korteks motoriknya. Kemudian untuk homunculus motorik itu nanti dia korteks motorik primer di gyrus prasentral atau presentral tadi yang depannya sulcus centralis itu memiliki representasi somatotopik tubuh yang disebut homunculus motorik. Nah, pada homunculus ini nanti wajah dan lengan itu diwakili pada lateral cortex, sedangkan tungkai itu diwakili pada bagian medial. Oleh karena itu, lesi pada arteri cerebral media yang memasuk bagian lateral cortex akan lebih mempengaruhi fungsi motorik wajah dan lengan. Kemudian akibat klinisnya, karena tadi ada oklusi ACM, nanti dia akan menyebabkan iskemia di area lateral cortex motorik. Nanti pasien itu akan mengalami dia akan sering mengalami hemiparesis yang lebih berat pada bagian wajah dan lengan dibandingkan di tungkai. Nah, kelumpuhan tungkai ini biasanya lebih ringan atau tidak terlalu dominan karena suplai darahnya berasal dari arteri cerebri anterior. Oke, soal yang selanjutnya, jelaskan mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi jika terdapat oklusi pada arteri karotis interna kiri dengan mengkaitkan struktur sirkulus wilis yang terlibat. Internal karotis arteri. Jadi mekanisme kompensasinya langsung saja kita yang pertama kita bahas aliran darah dari sisi kontralateralnya. Jika arteri karotis interna kiri tersumbat, darah dari arteri karotis interna kanan dapat mengalir melalui arteri komunikasi atas anterior untuk memasuk wilayah cerebral yang biasanya disuplai oleh arteri karotis interna yang kiri. Aliran darah dari sirkulasi posterior melalui arteri komunikans posterior, darah dari arteri vertebralis dan basilaris tadi bercabang terus menjadi satu, dapat dialirkan ke wilayah yang kekurangan suplai akibat oklusi arteri karotis interna. Nah, kemudian gimana sih pembukaan jalur kolateralnya? Jadi, nanti akan ada jalur-jalur kolateral ini memungkinkan darah mengalir melewati sirkuit alternatif sehingga area otak yang terdampak tetap mendapatkan oksigen. Jadi kan karena arteri kita bercabang, vena bercabang, jadi eh, sirkulasi oksigennya akan tetap berjalan gitu, meski ada arteri utama yang tersumbat. Kemudian autoregulasi vaskular, selain itu pembuluh darah di otak dapat mengalami vasodilatasi untuk meningkatkan aliran darah di pembuluh yang masih terbuka, membantu mempertahankan perfusi jaringan otak. Nah, sirkulus Willis sendiri berfungsi sebagai sistem cadangan yang mencegah terjadinya infrak cerebral luas akibat oklusi arteri utama, namun efektivitas kompensasi ini bergantung pada kelengkapan dan kondisi anatomis sirkulus Willis yang bervariasi antar individu. Oke, sekian laporan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.